Dunia iblis ke-73 perlahan mulai bernapas kembali. Setelah badai probabilitas yang nyaris merobek fondasi realitas selama pemilihan Raja Iblis, kompleks industri Yonggyu Kim Dokja kini dipenuhi dengan hiruk-pikuk pembangunan kembali. Langit yang sebelumnya merah membara akibat kemarahan surya kini kembali ke warna ungu temaram yang khas, namun suasana di bawahnya jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Kim Dokja berdiri di atas tumpukan material konstruksi, menatap warga yang bekerja bahu-membahu. Kematian para duk yang tiran telah membuka pintu bagi para warga dari kompleks lain untuk datang, mencari perlindungan dan masa depan di bawah naungan Raja Iblis penyelamat yang baru. Dokja sendiri tidak tinggal diam. Meskipun tubuh inkarnasinya masih dipenuhi perban dan sirkuit sihirnya belum pulih sepenuhnya, ia turun tangan membantu konstruksi. Ia sadar bahwa kehadirannya secara fisik di tengah warga memberikan dampak psikologis yang besar. Ia bukan lagi penguasa yang jauh di singgasana, melainkan bagian dari kisah yang mereka bangun bersama. Berkat negosiasi keras yang ia lakukan dengan Bihyung, ia berhasil mengamankan pasokan sumber daya bantuan dari Biro Dokkaebi sebagai kompensasi atas kekacauan skenario sebelumnya. Di tengah kesibukan itu, Yu Sangah mendekati Dokja. Ia tampak lelah namun matanya memancarkan ketenangan. Menggunakan Rechnis Web, ia telah membantu mengangkat beban-beban berat yang seharusnya membutuhkan mesin derek. Dokja memperhatikan keringat yang mengucur di dahi Sangah dan merasa bersalah. Terima kasih atas bantuannya, Yu Sangah si. Kau seharusnya istirahat, ucap Dokja lembut. Sangah tersenyum, tipe senyum yang selalu membuat Dokja merasa sedikit lebih tenang di tengah kegilaan dunia ini. Kau sendiri yang seharusnya istirahat, Dokja si. Lihat perban di dadamu, balasnya sambil menunjuk luka yang masih sedikit merembeskan darah. Mereka berdua kemudian naik ke puncak menara jam yang setengah jadi, menatap pemandangan alun-alun di bawah. Dari sana, Dokja bisa melihat rekan-rekannya yang lain. Jung Hyewon dan Lee Ji-hee sedang membantu mendistribusikan makanan, sementara Lee Hyun-sung, sang raksasa baja, sudah memaksa keluar dari ruang perawatan Aileen untuk memberikan tenaga fisiknya dalam membangun kembali tembok pertahanan. Namun, di balik pemandangan damai ini, Dokja tahu bahwa status mereka telah berubah selamanya. Mereka bukan lagi sekedar peserta skenario biasa. Mereka adalah pemilik sebuah kisah raksasa. Pengaruh dari perolehan kualifikasi akhir mulai terasa. Atmosfer di sekitar kompleks industri terasa lebih padat, lebih bermakna. Setiap batu yang diletakkan, setiap percakapan antar warga, kini menjadi bagian dari narasi besar yang sedang mekar. 2 hari berlalu dengan cepat. Setelah fondasi dasar kompleks dianggap stabil, Dokja memutuskan untuk mengadakan sebuah acara yang tidak biasa bagi dunia iblis yang keras, sebuah jamuan makan malam atau pesta kecil. Bukan hanya untuk merayakan kemenangan, tetapi untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang telah membantu, baik inkarnasi maupun konstelasi. Malam itu, aula besar di pusat kompleks dihias dengan sederhana namun hangat. Makanan dan minuman kelas atas yang dibeli dari tas Dokkaebi tersaji di atas meja panjang. Pemandangannya sungguh surrealis. Di satu sudut, Jung Hyewon terlihat bersiul kagum saat melihat Yu Sangah mengenakan pakaian yang lebih rapi. Di sudut lain, Dionysus sudah menghabiskan gelas ke-10-nya, tampak sangat menikmati suasana tanpa protokol formal yang biasanya mencekik di Olympus. Bahkan Chauk Jung-yeong, sang pedang pertama Goryeo, terlihat sedang berbagi secangkir soju dengan Brass Swarm Predator. Para konstelasi ini, yang biasanya hanya muncul sebagai pesan sistem di layar transparan, kini memanifestasikan diri dalam tubuh inkarnasi atau avatar mereka. Ini adalah momen langka di mana batas antara penonton dan pemain benar-benar kabur. Dokja berjalan di antara para tamu, merasa seperti sedang berjalan di dalam mimpi yang ia tulis sendiri. Ini adalah istirahat yang berharga. Selamat, Raja Iblis Penyelamat. Sebuah suara berat dan berwibawa menyapa Dokja. Dokja menoleh dan melihat seorang pria tua dengan setelan formal yang sangat rapi, memancarkan aura kemewahan yang tenang namun masif. Kau datang, Mass Production Maker? Sapa Dokja dengan hormat. Sang pembuat produksi massal adalah salah satu konstelasi yang paling konsisten mendukung Dokja, bukan karena haus akan kehancuran, melainkan karena ia melihat nilai dalam cerita yang otentik. Aku melihat ceritamu dengan baik. Gourmet Association sedang heboh sekarang. Mereka semua membicarakanmu, ucap sang pria tua sambil menyeruput minumannya. Dokja hanya bisa tersenyum masam, membayangkan para konstelasi aristokrat yang sombong itu bergosip tentangnya. Namun,
ia menyadari bahwa suasana di aula tersebut tiba-tiba berubah. Musik yang tadinya mengalun pelan seolah memudar, dan fokus para konstelasi besar di ruangan itu perlahan-lahan tertuju pada pembicaraan antara Dokja dan Mass Production Maker. Mass Production Maker meletakkan gelasnya dan menatap mata Dokja dengan intensitas yang berbeda. Kau telah mendapatkan kualifikasi akhir, yang berarti penyaringan pada beberapa informasi tertentu seharusnya sudah mulai menghilang bagimu, ucapnya. Dokja mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa beberapa kata yang sebelumnya tersegel kini mulai terasa memiliki bentuk di dalam pikirannya, meski ia belum bisa sepenuhnya mengucapkannya. Pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh sang pria tua membuat seluruh ruangan menjadi hening seketika. Sebuah pertanyaan yang bukan hanya sekedar rasa ingin tahu, melainkan sebuah ujian tentang arah dari seluruh eksistensi Kim Dokja sebagai seorang pembaca yang kini menjadi pemeran utama. Bolehkah aku bertanya, apa segelmu? Tanya Mass Production Maker. Kata segel di sini merujuk pada akhir the end atau kesimpulan dari sebuah cerita. Dalam mitologi Starstream, setiap entitas besar memiliki tujuan akhir yang mereka kejar, sebuah titik di mana semua narasi mereka akan bermuara. Bagi para konstelasi, mengetahui akhir seseorang adalah cara untuk memahami esensi terdalam dari makhluk tersebut. Dokja tertegun. Ia telah membaca Ways of Survival hingga bab terakhir. Ia tahu ribuan akhir yang berbeda bagi Yu Jong-hyuk dalam berbagai regresi. Namun, ketika pertanyaan itu diarahkan padanya, ia merasakan beban yang luar biasa. Apakah akhirnya adalah kedamaian? Apakah akhirnya adalah kehancuran sistem Starstream? Atau apakah akhirnya adalah sesuatu yang bahkan melampaui imajinasi sang penulis asli? Ia menatap rekan-rekannya yang masih tertawa di kejauhan. Ia melihat Yu Sangah yang menatapnya dengan penuh harap, seolah ia juga ingin tahu apa yang sebenarnya dicari oleh pria yang telah menyelamatkan mereka berkali-kali ini. Dokja menarik napas dalam-dalam. Keberadaan kualifikasi akhir berarti ia bukan lagi hanya berlari dari skenario ke skenario. Ia sekarang sedang berlayar menuju pelabuhan terakhir. Dan jawaban atas pertanyaan apa akhirmu akan menentukan apakah konstelasi-konstelasi besar ini akan tetap menjadi sekutunya, atau menjadi rintangan terakhir yang harus ia hadapi. Dalam Starstream, setiap entitas yang telah mencapai kualifikasi akhir akan melihat kata segel berubah menjadi sebuah konsep yang spesifik bagi mereka. Bagi sebagian orang, itu adalah kehancuran, bagi yang lain keabadian, atau bahkan balas dendam. Kim Dokja memandang gelas alkohol di tangannya, melihat pantulan wajahnya yang tampak lelah namun tenang. Ia menyadari bahwa penyaringan sistem telah mulai memudar. Kata-kata yang dulunya tertutup kotak hitam kini mulai berdenyut di dalam otaknya, membentuk makna yang hanya bisa dipahami olehnya. Ia melihat ke sekeliling aula. Persephone menatapnya dengan kasih sayang seorang ibu yang gelap dari dunia bawah. Dionysus menunggu dengan seringai mabuk yang penuh rahasia. Dan Chauk Jung-yeong berhenti minum, menunggu jawaban yang bisa menentukan apakah ia akan terus mempertaruhkan pedangnya untuk pria ini. Apakah kalian semua benar-benar ingin tahu? Tanya Dokja dengan nada yang hampir seperti gurauan, namun matanya tetap tajam. Ia tahu bahwa menjawab pertanyaan ini sama saja dengan menyingkapkan bab terakhir dari bukunya sebelum buku itu selesai ditulis. Dokja merenungkan apa arti segel baginya. Dalam Ways of Survival, Dokai Biking menyebutnya sebagai akhir dan awal dari setiap cerita. Yu Jong-hyuk mungkin akan menyebutnya sebagai kehancuran Starstream yang terkutuk. Namun bagi Kim Dokja, sang pembaca tunggal yang telah menempuh perjalanan ribuan bab, segel memiliki rasa yang berbeda. Ia tidak menjawab dengan satu kata benda yang megah. Sebaliknya, ia memberikan jawaban yang membuat para konstelasi terdiam dalam pemikiran yang panjang. Aku mencari akhir di mana semua orang bisa melihat subuh yang sama, bisik Dokja. Jawaban itu terlalu manusiawi, terlalu naif untuk standar konstelasi yang biasanya mencari transendensi atau kekuasaan absolut. Namun, bagi mereka yang telah menyaksikan perjuangan Dokja di dunia iblis ke-73, jawaban itu memiliki bobot probabilitas yang nyata. Mass Production Maker tertawa kecil, sebuah tawa yang mengandung pengakuan. Ia menyadari bahwa Kim Dokja tidak sedang mencari tempat di atas bintang-bintang, melainkan sedang mencoba menarik bintang-bintang itu turun untuk merasakan tanah yang diinjak manusia. Setelah jamuan yang penuh dengan tensi naratif itu berakhir, para konstelasi mulai memudar kembali ke dalam saluran masing-masing, meninggalkan kompleks industri dalam kesunyian malam yang dingin. Dokja berjalan keluar menuju balkon, mencoba menghirup udara dunia iblis yang mulai bersih dari bau belerang. Di sana,
ia menemukan Yu Sangah yang sedang menatap langit malam. Interaksi antara Dokja dan Yu Sangah selalu memiliki lapisan emosional yang berbeda dibandingkan dengan rekan lainnya. Jika Yu Jong-hyuk adalah pedang yang melindunginya dan Han Suyang adalah otak yang menantangnya, maka Yu Sangah adalah cermin yang memantulkan kemanusiaan Dokja yang seringkali terlupakan. Dokja si, panggil Sangah tanpa menoleh. Setelah kehancuran dunia, aku merasa kau tampak lebih bahagia. Pertanyaan itu menghujam Dokja lebih keras daripada serangan surya. Ia tertegun, bahagia, di tengah dunia yang penuh monster, pembunuhan, dan skenario maut. Sangah melanjutkan dengan nada yang lembut namun menusuk, kau lebih sering tertawa sekarang, dan kau tampak lebih bersemangat daripada saat kita masih bekerja di Minushaft. Seolah-olah, dunia ini lebih nyata bagimu daripada dunia kita yang dulu. Dokja tidak bisa langsung menjawab. Keheningan di antara mereka terasa menyesakkan. Sangah kemudian mengucapkan kalimat yang membuat Dokja merasa telanjang di depan realitas. Dokja si, mengapa kau berpikir dunia ini adalah fiksi? Pertanyaan ini adalah inti dari konflik internal Kim Dokja. Sebagai pembaca Ways of Survival, ia seringkali melihat rekan-rekannya sebagai karakter dan skenario sebagai teks. Perspektif ini adalah perlindungannya agar tidak gila, namun juga menjadi dinding yang memisahkannya dari hubungan yang tulus. Sangah, dengan intuisi tajamnya, merasakan bahwa Dokja selalu menjaga jarak. Jarak antara seorang pembaca dan buku yang ia baca. Aku tidak menganggapnya begitu, bantah Dokja lemah. Namun, sistem seolah-olah mengkhianatinya. Ia mencoba menggunakan character list pada Yu Sangah, sebuah kebiasaan yang ia lakukan untuk memahami orang lain melalui data. Namun, pesan yang muncul kali ini berbeda dari biasanya. Informasi orang tersebut tidak dapat diakses melalui daftar karakter. Saat ini mengumpulkan informasi tentang sosok yang bersangkutan. Dokja merasakan campuran antara rasa lega dan kecemasan yang mendalam. Tidak bisa membaca informasi Sangah berarti Sangah bukan sekedar karakter di dalam sistem. Ia adalah variabel bebas yang tidak terikat oleh narasi Ways of Survival. Ia adalah manusia yang nyata, sama sepertinya, yang berjuang di tengah kegilaan ini. Rasa lega itu muncul karena Dokja menyadari bahwa ia tidak sendirian di luar teks. Ada orang lain yang nyata di sisinya. Yu Sangah si, ucap Dokja akhirnya, suaranya kini lebih mantap. Aku ingin meminta kau melakukan sesuatu. Permintaan ini bukan tentang skenario tempur atau strategi perang. Dokja menyadari bahwa untuk mencapai segel yang ia impikan, ia membutuhkan seseorang yang bisa menjaga narasi mereka agar tetap manusiawi saat ia sendiri mulai kehilangan jati dirinya karena beban status konstelasi. Ia meminta Sangah untuk menjadi saksi bagi ceritanya, untuk tetap menjadi orang yang mempertanyakan hakikat dunia ini ketika ia mulai tenggelam dalam teks. Sangah menatap Dokja lama, mencari kejujuran di balik mata gelap pria itu. Akhirnya, ia mengangguk. Aku akan melakukannya, tapi berjanjilah, Dokja si. Jangan pernah lupa bahwa kau juga bagian dari dunia ini, bukan hanya orang yang membacanya. Percakapan di balkon itu menutup babak pemilihan Raja Iblis dengan catatan yang introspektif. Kim Dokja kini bukan hanya memiliki kualifikasi untuk melihat akhir, tetapi ia juga memiliki pengingat akan apa yang harus ia bawa menuju akhir tersebut. Skenario satu kisah telah dimulai, dan langkah pertamanya bukan lagi tentang menaklukkan musuh dengan pedang, melainkan tentang merebut kembali realitas yang terfragmentasi oleh fiksi. Di bawah langit dunia iblis yang mulai tenang, sang pembaca dan sang rekan pertama berdiri berdampingan, bersiap untuk menulis bab baru yang akan menantang kehendak Starstream dan mendefinisikan ulang apa artinya menjadi pemenang dalam sebuah cerita yang tak pernah berakhir. Skenario Starstream terus berputar, namun fokus narasi kini bergeser sejenak dari debu industri dunia iblis menuju kemegahan perak Nebula Eden. Eden adalah rumah bagi para malaikat, sebuah tempat yang menjadi simbol keadilan absolut sekaligus teror bagi para iblis. Di sini, ribuan malaikat peringkat rendah berkumpul di lapangan pelatihan yang luas, mendengarkan kuliah doktrin yang membosankan dari Jovil, sang panglima kosmos merah yang kaku. Atmosfernya begitu disiplin, namun di barisan para Archangel, ketegangan lain sedang menyelimuti. Gabriel tampak gelisah. Ia mengetuk tumitnya ke lantai marmer dengan tidak sabar, merasa bosan dengan ceramah Jovil tentang taktik perang iblis. Ia menoleh ke arah Raphael, sang Guardian Navius Andy Travel, yang tampak terkantuk-kantuk di atas awannya sendiri. Satu sosok penting menghilang dari barisan Archangel, Uriel, sang Judge of Fire. Di mana Uriel?
Tanya Gabriel dengan nada berbisik. Rafael menjawab dengan malas sembari merapikan rambut keritingnya. Dia sedang ditahan. Penahanan seorang Archangel adalah peristiwa luar biasa. Uriel sedang dihukum oleh Metatron, sang Scribe of Heaven, karena intervensi langsungnya di dunia iblis ke-73. Uriel telah melanggar batasan probabilitas demi melindungi Kim Dokja, sebuah tindakan yang dianggap terlalu jauh bagi standar netralitas Eden yang dingin. Di ruang isolasinya, Uriel mungkin sedang merana, namun cintanya pada cerita yang sedang ditulis Dokja tetap tidak tergoyahkan. Keabsenannya di Eden menciptakan kekosongan besar, seolah-olah api keadilan yang paling bersemangat telah dipadamkan sementara. Kembali ke dunia iblis ke-73, sisa-sisa jamuan makan malam telah usai. Portal-portal dimensi mulai terbuka untuk mengantar para konstelasi kembali ke wilayah mereka masing-masing. Di tengah keheningan alun-alun yang baru saja pulih, Kim Dokja berdiri bersama Mass Production Maker. Sang pencipta barang-barang produksi massal itu tidak segera pergi. Ia sedang menikmati sebatang rokok terakhirnya di dunia yang baru saja mendapatkan musim seminya ini. Apakah kau benar-benar tahu apa itu segel? Tanya Mass Production Maker lagi. Pertanyaan ini adalah kelanjutan dari percakapan mereka di dalam aula. Sang konstelasi tua itu telah hidup selama ribuan tahun, menciptakan barang-barang tak terhitung jumlahnya. Namun ia sendiri tampaknya masih mencari jawaban atas akhir dari narasinya sendiri. Dokja menatap langit malam yang kini tidak lagi diisi oleh pesan kebencian dari nebula besar. Aku yakin bahwa tempat yang ingin kutuju adalah bab terakhir, jawab Dokja dengan tenang. Jawaban ini sangat mendalam. Dalam Ways of Survival, Yu Jong-hyuk seringkali terjebak dalam siklus regresi yang tak berujung, menjadikannya cerita yang tidak pernah benar-benar selesai. Namun Dokja, sebagai seorang pembaca, memiliki perspektif yang berbeda. Ia tahu bahwa sebuah cerita hanya memiliki makna jika ia memiliki kesimpulan. Ia tidak ingin abadi dalam penderitaan. Ia ingin mencapai halaman terakhir di mana semua perjuangan ini mendapatkan maknanya. Mass Production Maker tertawa mendengar itu, sebuah tawa yang kering namun penuh rasa hormat. Aku berharap aku berada di halaman terakhir bersamamu, ucapnya. Bagi seorang konstelasi yang terbiasa dengan sesuatu yang seragam dan tanpa akhir, konsep tentang satu bab terakhir yang unik adalah hal yang sangat memikat. Ia mematikan rokoknya, dan mobil mewah transdimensional miliknya mulai menderu ringan, bersiap memasuki portal yang telah terbuka. Satu persatu, para sekutu Dokja dari kalangan bintang menghilang. Dionysus memberikan salam terakhir dengan gelas anggurnya, dan Persephone mengirimkan tatapan penuh makna dari balik cadarnya. Portal tersebut kemudian menutup dengan ledakan percikan probabilitas yang menyilaukan, meninggalkan langit kosong yang hanya diterangi oleh bintang-bintang asli dunia iblis. Dokja merogoh sakunya dan menyentuh kelopak bunga yang ia dapatkan sebagai relik. Waktu yang tersisa baginya sebelum skenario besar berikutnya adalah 3 hari. 3 hari untuk mempersiapkan perusahaan Kim Dokja menghadapi tantangan yang lebih besar, Asosiasi Golmei. Jika dunia iblis adalah ujian kekuatan, maka Asosiasi Golmei adalah ujian kelas dan politik narasi. Di sana, para konstelasi tingkat Med dan Naradev berkumpul untuk memakan cerita-cerita paling lezat di alam semesta. Dokja menyadari bahwa statusnya sebagai Raja Iblis Penyelamat kini telah membuatnya menjadi hidangan utama yang diincar banyak pihak. Namun, ia tidak lagi merasa seperti mangsa. Dengan kualifikasi akhir di tangannya dan dukungan dari rekan-rekan yang kini ia anggap lebih dari sekedar karakter, ia siap untuk masuk ke kandang makan tersebut. Ia berjalan kembali menuju kompleks industri, melewati Lee Hyun Sung yang sedang berpatroli dengan perisai bajanya dan Jung Hee-won yang sedang mengasah pedang penghakimannya. Kehadiran mereka memberinya kekuatan. Ia bukan lagi pria kesepian yang membaca novel di kereta bawah tanah. Ia adalah pemimpin dari sebuah nebula yang namanya mulai menggetarkan takdir. Langkah kakinya menggema di jalanan yang baru diperbaiki. Di kejauhan, menara jam yang ia bangun bersama warga berdentang, menandakan dimulainya waktu baru. Kim Dokja telah memutuskan untuk tidak hanya membaca akhir dunia, tetapi untuk menjadi orang yang menuliskan kata-kata penutupnya. 3 hari ke depan akan menjadi ketenangan sebelum badai, saat di mana sang pembaca mempersiapkan pena terkuatnya untuk menghadapi para aristokrat Starscream di jamuan makan yang akan menentukan masa depan seluruh nebula mereka.